Halo kan, salam Iwa Buncit. Ini tank admin sudah sekitar 1 bulan lebih lah semenjak pindahan, belum ganti-ganti air lagi. Ya kalau dilihat airnya jernih ya, nggak ada masalah sama sekali. Namun seperti biasa karena ini sudah lebih bahkan dari 1 bulan, maka harus dilakukan penggantian air sebanyak 50%. Ini sebenarnya nggak recommended sebulan sekali, lebih bagusnya lagi itu setengah bulan, seminggu sekali untuk penggantian 50% air. Ya berhubung di sini agak susah air bersih, maka ya ginilah nasibnya. Nah, bisa kamu lihat itu pantulan yang ada di tank itu, ada banyak barang yang berserakan. Ya, karena memang sampai saat ini admin rasanya kayak nggak selesai-selesai buat beringkesin semua barang pindahan ini. Ya, atau memang seperti ini aja ya, berhubung ini juga kamar bujang, kamar cowok, jadi ya nggak terlalu. Justru sebenarnya dengan berantakan seperti ini menambah inspirasi. Oke, bahasan kali bukan soal barang yang berserakan itu, tapi adalah soal air hujan. Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan notifikasi loncengnya supaya setiap kali admin update video tentang tips ikan hias bisa segera kamu tonton, bisa segera menambah wawasan kamu. Dan jangan lupa juga kunjungi situs iwabunci.com karena di situ admin akan nulis beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Follow akun IG admin di @positifadi. Oh iya, like juga fanpage dari iwabunci.com. Nah, bisa kamu lihat di sana ada 2 drum air. Itu adalah tampungan air hujan yang ada di rumah ini. Ya, berhubung di rumah ini tadi susah air bersih, jadi air hujan pun admin tampung buat kebutuhan sehari-hari, ya misalkan mandi. Dan airnya ini bisa dibilang karena ini musim-musim hujan ya, jadi sulit untuk berkurang. Dalam artian ya lebih banyakkan meluber airnya karena ya gunanya juga nggak bisa sampai habis. Jadi sebelum habis hujan sudah turun. Lihat di situ tampungan airnya banyak. Nah, daripada admin coba beli air galon atau air PDAM, kenapa kita nggak coba gunain air hujan yang ada di dalam tampungan ini? Ya buat kamu yang punya kondisi kesulitan air bersih seperti admin dan pingin jadiin air hujan ini sebagai air pengganti dari akuarium ikan mas koki kamu, silakan simak video ini karena admin akan coba bagikan beberapa tips soal penggunaan dari air hujan. Nah, bukan hal yang aneh jika kamu mendapati air hujan terdapat kotoran atau semacam debu-debu yang ada di atasnya. Karena memang biasanya air hujan ini kan ditampung dari atas genteng atau dari atas seng. Otomatis semua kotoran yang ada di atas seng atau genteng itu juga ikut turun masuk ke dalam penampungan. Contohnya di sini admin menggunakan, nah itu dia talang air. Itu bukan genteng tapi seng. Jadi biasanya akan ada kotoran juga yang jatuh ke dalam talang dan airnya bakal masuk ke dalam penampungan. Nah, untuk bisa menjadikan air hujan menjadi air di dalam tank akuarium ikan mas koki, maka yang perlu kamu perhatikan adalah 1, pastikan airnya itu jernih, bersih, bebas dari kotoran yang nampak atau kotoran fisik seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan ada kotoran seperti ini yang kayak debu-debu seperti ini, ya nggak tahu deh kelihatan atau enggak. Nah, ini dia kelihatan atau enggak di kamera, tapi ada kotoran kayak debu di sini. Itu bersihkan terlebih dahulu. Kamu tinggal cendok aja menggunakan centong. Ya centong ya, kalau di sini punya centong, gayung, terus jenisnya itu kamu tinggal ambil bagian-bagian yang kotornya itu. Biasanya sih ini ada di permukaan ya kotoran-kotoran ini. Dan kalau sudah bersih dari kotoran di bagian permukaan, kamu cek juga kira-kira apa yang ada di dalam atau di dasar bak penampungan atau wadah penampungannya ini. Kalau masih bisa ditoleransi ya berupa dedek-dedek aja, dedek-dedek padat, semisal mungkin pasir atau mungkin bekas semen atau lain sebagainya. Nah, itu masih bisa. Selain itu, kamu juga harus memperhatikan soal rasa dari air ini. Ya umumnya air hujan ini rasanya itu sama seperti air PDAM. Ya mungkin di lidah admin ya anggap aja sama karena memang admin ngerasain seperti itu. PDAM dengan air hujan itu mirip-mirip, walau mungkin pastinya akan ada beda zat kandungan mungkin atau ditambah apa gitu. Tapi
Tapi pastikan aja air hujan ini nggak ada rasa yang macam-macam, semisal kayak rasa besi seperti itu. Karena khusus kamu yang menggunakan atap dari seng, itu mau nggak mau pasti airnya akan terkena dengan besi dari seng itu. Dan biasanya kalau misalkan air yang baru ditadah itu, baru hujan langsung kamu tadah, itu besar kemungkinan airnya akan butek keruh. Dan itu akan membuat rasa dari airnya ini kayak semacam kelet-kelet pahit seperti itu, ada cita rasa tersendiri. Nah kalau airnya sudah seperti itu, jangan kamu gunain buat air ikan mas koki kamu. Jadi biasanya kalau admin lagi hujan, itu biasain dengan tidak menampung air ke wadah penampungan ini kalau baru hujan. Jadi dibiarkan 5-10 menit baru admin tampung, supaya airnya yang kelet tadi, yang agak pahit tadi dari sengnya itu nggak ikut tertampung ke dalam bak penampungan. Jadi benar-benar air yang nggak ada rasanya. Selain rasa dan kebersihan tadi, kamu juga pastikan air ini suhunya itu nggak dingin. Ya, suhu umum atau suhu rata-rata dari ikan mas koki untuk nyaman dia hidup atau dalam tank lah, itulah istilahnya, adalah di kisaran sekitar 20 derajat sampai 27-28 derajat. 20 sebenarnya nggak rekomen, itu pasti dingin airnya. Jadi biasanya di kisaran 25 sampai 27-28. Nah, kamu pastikan airnya ini, air hujannya ini sudah terkena matahari. Jadi biasanya kalau sudah terkena matahari kan otomatis airnya bakal sedikit hangat. Contohnya air yang ada di sebelah ini, bak ini, drumnya ini agak hangat, nggak hangat-hangat, jadi cukup lah, ini masih bisa diterima. Sedangkan air yang sebelah sini ini agak sedikit terkena matahari, jadi dia agak dingin. Sebenarnya juga masih bisa diterima sih. Lebih bagusnya kalau kamu menggunakan termometer, berhubung termometer sedang ada di tank, jadi admin nggak bisa gunain, jadi hanya menggunakan ya rasa-rasa aja seperti itu, dan air ini yang bisa digunakan. Jadi jangan langsung air yang baru turun hujan, tentu dingin airnya, langsung kamu pindahkan ke dalam tank. Itu akan membuat ikan mas koki kamu langsung stres, yang ditandai dengan dorsal atasnya itu akan mengembang dan ikan akan murung seketika. Ya, seketika. Kalau misalkan kamu lakuin pemberian air hujan langsung ke ikan mas koki dari air hujan yang langsung baru turun. Itu sudah pernah kejadian di admin karena baru pertama kali di awal-awal memelihara ikan mas koki. Dan semoga nggak kejadian di kamu. Oh ya, tambahan lagi, usahakan airnya itu nggak dalam kondisi setengah kurang. Misalkan tinggal 30% kamu ambil, khawatirnya kotoran atau dedak yang ada di dalam bak penampungan atau drum seperti ini akan ikut masuk ke dalam akuarium. Ya, setidaknya minimal setengah dari wadah penampungan kamu baru ambil airnya. Kalau sudah 30, 20, lebih baik enggak, sampai kamu tunggu turun air hujan berikutnya. Pernah salah seorang subscriber Iwak Bunci juga yang bilang kalau air hujan yang di sekitarannya itu ada banyak pabrik, itu rentan atau berisiko airnya itu tercemar. Air hujannya ya tercemar ya. Jadi mungkin ada kandungan asam di dalamnya, sehingga ketika dia coba ikannya itu nggak bertahan lama. Oleh karena itu, pastikan air hujannya itu di sekitaran rumah kamu nggak terlalu banyak pabrik yang dapat membuat air dari air hujan tersebut terkontaminasi. Nah, soal ini benar atau enggak, silakan kamu tuliskan di kolom komentar untuk klarifikasinya. Karena ini pernah admin baca di salah satu komentar di Iwak Buncit ini. Ya, setelah video ini dibuat, admin akan coba lakukan penggantian ulang. Jadi videonya sampai di sini dulu. Buat kamu yang lebih ngerti soal penggunaan air hujan untuk ikan mas koki, silakan tuliskan di kolom komentar. Ya, berhubung di sini banyak banget barang, jadi admin mau pinggirin dulu barang-barangnya supaya nggak kena box-box seperti ini, box-box karton. Ya, langsung aja tulisan di kolom komentar ya. Silakan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa kunjungi situs iwakbunci.com karena admin akan update beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Semoga bermanfaat dan see ya.